قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas video dari channel Nasirus Sunnah kaum muslimin, di mana di sana menampilkan video-video dari Om Bahar Smith yang sangat membagongkan kaum muslimin. Om Bahar Smith berbicara masalah adab, berbicara masalah akhlak, ya, tapi di sisi lain Bahar Smith ini sangat tidak punya adab dan sangat tidak punya akhlak. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Coba anak mau lihat ente salim sama kiai, sama guru. Nah, jadi di sini Om Bahar Smith mengajarkan tata cara salaman yang benar menurut Om Bahar Smith, ya, mengajarkan kepada muhibbinnya. Ya, muhibbin sekaligus santrinya mungkin itu, ya. Begitu Ustaz cara salim ente. Udah, ente belakang. Ente salim sama guru. Begitu cara salim ente sama guru. Ente balik lagi ke belakang. Ente orang semua nggak ada akhlak, nggak ada adab sama guru. Yes. Ente mau tahu bagaimana anak didik murid-murid anak akhlak dan adab? Gimana? Abu Bakar al-Idrus, ta'al. Alimhum kif musafaha bisyuyukh. Nih, lihat teman-teman. Lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Ya, coba tunjukkan. Ajaran dari siapa? Ajaran dari siapa? Bukan cuma ditempel, dihirup. Ajaran dari siapa? Pernahkah Rasulullah mengajarkan seperti ini? Cium dada guru ente. Khalas, bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang. Berani dia belakangnya nak? Ada nggak dia belakangnya nak? Ente belakangi guru ente. Ente tadi jalan. Dia tadi jalan belakangi gurunya. Kayak begitu cara ente berakhlak beradab sama guru. Allah. Anak ajarkan itu di tatbik. Anak kalau ngajar pakai praktek, bukan cuma ngomong. Cium tangan seperti anak ajarkan tadi. Sudahlah Bahar, ya. Jangan terlalu garang, apalagi sok-sokan bicara masalah adab, bicara masalah akhlak terhadap guru. Bilang saja kamu itu mau disembah-sembah, ya. Karena apa? Jejak rekammu ada, ya. Ketika kakimu dicium-cium oleh santrimu, itu adat dari mana? Itu akhlak dari siapa? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Sedangkan Rasulullah mengharamkan, ya, sujud di kaki seorang manusia. Apa kata Rasulullah? Seandainya, ya, diperbolehkan seorang manusia sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud di kaki suaminya. Akan tetapi itu juga terlarang, teman-teman. Itu saking besar kewajiban seorang istri berbakti kepada suaminya. Dan kalian bisa lihat, teman-teman, ketika seorang mencium kaki orang lain, maka pasti posisinya seperti sujud di dalam sholat. Betul kaum muslimin, ya. Om Bahar Smith so-soan bicara masalah adab, bicara masalah akhlak. Dia sendiri akhlak dan adabnya jeblok kaum muslimin. Coba, ya. Kalau sekedar salaman saja kok dibikin ribet seperti itu, kenapa sih? Hah? Sekedar salaman. Ya, sekedar salaman kalau anak dengan orang yang lebih tua, ya, atau mungkin antara murid dengan guru, sekedar cium tangan itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuma cium tangan kok sampai harus menghirup, ya? Itu ajaran dari mana? Cium tangan, tangannya dihirup-hirup, dicium-cium, tangannya dibolak-balik, ya. Lah kalau profesi orang yang diajak salaman, itu profesinya tukang sampah, yang kadang-kadang baunya itu, bau sampah itu lekat di tangan nggak hilang-hilang. Ya kalau kita salaman mencium tangannya dihirup, itu baunya seperti apa? Apalagi belum lagi kalau petani kaum muslimin, ya, petani karet, ya, itu petani karet tuh baunya luar biasa itu. Ya, kalau sampai salaman dengan orang yang petani karet, itu luar biasa. Ya, tangannya baunya tuh busuknya luar biasa. Nggak ada aturan salaman cium tangannya itu harus dihirup, nggak ada, ya. Kemudian setelah salaman berjalan tidak boleh membelakangi. Terlalu ribet itu kaum muslimin, nyusahin.
Ya, nyusahin. Ya kalau kita beradab, berakhlak, ketika ngobrol tidak membelakangi, itu hal yang wajar. Nah, tapi setelah salaman, ya kemudian kita beranjak mau pergi, kalau nggak boleh membelakangi terus mau apa? Ya, mau berjalan mundur terus. Hah? Coba kalau kita pamitan naik mobil, mobilnya harus mundur ya. Nanti pesawatnya terbang mundur juga kalau pamit ya, kemudian naik pesawat. Nanti kalau pesawatnya geraknya maju, membelakangi orang yang dipamiti, itu nggak berakhlak, nggak beradab. Ya Allah, alangkah ribetnya. Jadi bener lah kaum muslimin ya, mungkin Om Bahar ini ya, berbicara masalah adab, berbicara masalah akhlak, mendoktrin muridnya, mengajari muridnya tata cara salaman yang seperti itu karena Om Bahar Smith ini pengen dimuliakan. Ya, karena jejak rekamnya ada, Om Bahar Smith sampai dicium-cium kakinya sama muridnya. Ya, padahal itu nggak boleh kaum muslimin. Ngapain kita cium-cium kaki itu ngapain? Nggak ada syariatnya seperti itu, nggak ada. Ya, syariat Islam memuliakan guru, kemudian mencium kakinya nggak ada. Nggak ada sama sekali kaum muslimin. Ya, dan kalau berbicara masalah adab, masalah akhlak, coba video Bahar Smith yang seperti ini, apakah ini namanya beradab? Apakah ini namanya berakhlak ya? Coba kita simak videonya. Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil, kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Apakah itu bentuk adab, bentuk akhlak terhadap sesama muslim? Yang lebih jauh lagi, Bahar Smith ini teman-teman tidak punya akhlak, tidak punya adab terhadap Allah dan Rasulnya. Bagaimana bentuknya? Ya ketika seorang bicara tentang perkara agama yang sama sekali tidak pernah Allah Azza wa Jalla katakan, tidak pernah juga Rasulullah SAW ajarkan teman-teman, maka itu adalah seburuk-buruknya adab dan akhlak terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Contoh misalkan, Bahar Smith pernah bercerita teman-teman ya, Al-Faqihul Muqaddam mengusir malaikat Munkar wa Nakir di dalam kuburannya. Dikarenakan di sebelah kuburannya Al-Faqihul Muqaddam ini ada seorang tajir katanya yang disiksa oleh Munkar wa Nakir. Kemudian terdengar oleh Al-Faqihul Muqaddam katanya di dalam kuburannya, kemudian Al-Faqihul Muqaddam masuk ke dalam kuburan orang tersebut dan mengusir malaikat Munkar wa Nakir. Ini subhanallah teman-teman, ini cerita dusta yang dikarang-karang mengatasnamakan agama Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah bentuk ya akhlak paling buruk terhadap Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Ini perkara goibnya. Dapat sumber dari mana? Kok bisa ada orang yang mengetahui perkara goib yang terjadi di alam kubur teman-teman? Dah, kalau berbicara masalah Om Bahar kaum muslimin ya, lucu saja kalau dia membahas masalah adab, masalah akhlak. Dia sendiri nggak ada adab, nggak ada akhlak. Kalau rekam jejaknya Bahar Smith ini, aduh, luar biasa kaum muslimin. Ya, begitu banyak yang menunjukkan bahwa adab dan akhlaknya Bahar Smith ini ya sangat menyedihkan kaum muslimin ya. Coba lihat ini kaum muslimin. Woi bangsat! Woi bangsat! Mau siapapun kau punya backingan, gak ada urusan. Kapolda, Kapolri, Presiden, gak ada urusan nanti kau babi binatang. Ayo keluar Hei, anjing. Tuh, ada yang teriak anjing teman-teman. Ini juga teriak anjing nih. Tuh kaum muslimin ya, model seperti itu ngajarkan adab, ngajarkan akhlak kepada jamaahnya, kepada santrinya, kepada muhibbinnya. Dia sendiri seperti itu. Itu kan namanya nggak sesuai apa yang dia ajarkan dengan apa yang dia lakukan. Nggak sesuai. Ya, ngajarkan adab cuma ngajarkan tata cara cium tangan, ya, cium kaki. Ya, kalau jalan di hadapan dia nggak boleh membelakangi, harus jalan mundur. Ya, itu kan cuma modus namanya. Cuma ngajarkan supaya muhibbinnya, supaya jamaahnya, supaya santrinya itu memuliakan dia dengan berlebihan ya, sampai cium-cium kaki kalau perlu. Ya, coba ya, adab dan akhlaknya Bahar kalau seperti ini coba ada apa enggak? Ini orang yang enggak ada adab, yang enggak ada akhlak kaum muslimin. Yang seperti ini ngaku cucu Nabi kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kok nggak malu ya? Ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya seperti itu. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak aw solihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya, untuk memperbaiki akhlak manusia. Lah ini orang yang dengan pedenya berkoar-koar di dalam tubuh saya mengalir darah suci dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata adab dan akhlaknya hancur. Ya, hancur seperti ini kaum muslimin. Coba ya teriak-teriak ya ketika ada ulama yang nggak sesuai dengan kemauan dia disebut ulama anjing, ya, bahkan lebih anjing daripada anjing, nyebut orang bajingan, anjing, ya Allah. Yang seperti itu bicara adab, bicara akhlak. Dan orang-orang yang seperti ini kok bisa-bisanya diperintahkan untuk memuliakan, untuk menghormati, bahkan harus dianggap lebih mulia daripada ulama sekalipun, ya. Habib yang nakal, Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, bahkan Habib yang gila pun lebih mulia daripada ulama. Seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Kaki Habib yang bermaksiat lebih mulia dibandingkan kepala seorang ulama. Na'udzubillah min dalik. Ini doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar bahwa junjungannya, ya, orang-orang yang katanya zuriat Nabi, ternyata mereka itu orang-orang yang pendusta kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.